Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqwa dari Fakultas Sosiologi dan Humaniora Banjarmasin. Saya akan membuat sebuah video berdurasi pendek yang menjelaskan tentang kesalahan kata dalam poster atau spanduk. Langsung saja masuki gambar yang pertama, yaitu warung Aditya. Seharusnya Aditya itu huruf besar awalannya dikarenakan nama orang. Lagi gambar kedua, telur. Kata telur itu harusnya pakai U pecah bukan O bulat. Next, ada kata HP. Seharusnya itu ponsel atau handphone bukan HP. Next lagi, ada kata tela-tela tanpa strip. Yang benar itu harusnya pakai strip. Oke, next lagi, ada kata mie kuah. Mie kuah itu, mie itu harusnya tidak pakai mie kuah saja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sarapan bahasa asing. Langsung masuki gambarnya. Di sana ada dua kata yang yaitu sedekah dan Ramadan yang asal dari bahasa Arab. Next lagi, ada kata the power of coffee sachet. Seharusnya kopi itu penulisannya cope. Lagi ada kata fotokopi, itu seharusnya tanpa spasi. Next lagi, ada kata jual HP second. Yang benar itu secon, itu yang benar. Thank you. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 jenis paragraf, yakni pengertiannya, ciri-cirinya, dan contohnya. Langsung saja lah, mari kita simak videonya. 1. Paragraf naratif. Paragraf naratif adalah merupakan jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau juga pengalaman pribadi dengan berurutan kejadian atau peristiwa. Ciri-ciri paragraf naratif. 1. Ada tokoh, tempat, waktu, serta suasana yang diceritakan. 2. Mementingkan urutan waktu atau juga urutan peristiwa. 3. Tidak hanya terdapat di dalam karya fiksi, cerpen, novel, roman, namun juga terdapat dalam tulisan non-fiksi, biografi, cerita nyata, di dalam surat kabar, sejarah, riwayat perjalanan. Contoh paragraf naratif. Siang ini suasana tampak lain dari hari-hari biasanya, hari-hari sebelumnya. Semua siswa dan siswi tampak antusias dan juga bersemangat karena pukul 13 nanti akan diadakan karnaval kebudayaan yang melibatkan semua siswa dan siswi ke kelas 10 sampai kelas 12 tanpa kecuali. Semua bentuk perlengkapan kostum serta juga profesi beberapa hari sebelum karnaval kebudayaan dilaksanakan. 2. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan paragraf yang bisa menerangkan atau menjelaskan suatu objek, menjadikan pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan objek tersebut. Ciri-ciri paragraf deskripsi. 1. Menjelaskan suatu objek seperti benda, orang, tempat, dan kondisi tertentu. 2. Melibatkan fungsi panca indera dalam proses deskripsi. 3. Melibatkan ciri fiksi dan sifat objek tersebut, misalnya adalah warna, ukuran, bentuk, dan sifat tertentu. Berisikan banyak kata sifat. Menjelaskan secara rinci. 6. Ketika dibaca, pembaca seolah-olah dapat melihat secara langsung objek yang dibicarakan. Contoh paragraf deskripsi. Ibu Ani adalah guru paling tegas di sekolahku. Lebih dari itu, beliau merupakan guru yang sangat ditakuti oleh hampir seluruh murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Beliau memberikan pelajaran matematika. Beliau mempunyai tinggi kira-kira 165 cm dengan berat badan 60 kg. 3. Paragraf argumentasi.
Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan pendapat, argumen beserta alasannya. Kemudian, ciri-ciri paragraf argumentasi. 1. Berisikan pendapat penulis tentang suatu fenomena. 2. Pendapat disertai alasan logis dan fakta. 3. Memiliki data faktual yang mendukung pendapat penulis. 4. Fenomena dijabarkan dengan cara menganalisa dan memberikan analogi. 5. Diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat penulis secara lebih luas. Contoh paragraf argumentasi. Pendidikan di Indonesia dewasa ini masih tertinggal cukup jauh dengan pendidikan yang berada di negara-negara lain yang ada di dunia ini. Bahkan Indonesia sendiri masih kalah dengan negara jiran kita, yakni Malaysia dan Singapura. Dalam bidang pendidikan, hal ini dapat disaksikan dari banyaknya penduduk mereka yang memperoleh pendidikan sampai ke perguruan tinggi, sedangkan di Indonesia jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan saja masih jauh tertinggal dengan negara lain, apalagi di daerah-daerah tertinggal seperti NTB, NTT, Papua, dan masih banyak lagi daerah lain. Ketertinggalan pendidikan di daerah-daerah tersebut disebabkan karena tidak meratanya pendidikan di negara Indonesia. Pemerintah hanya membangun fasilitas pendidikan di daerah perkotaan, terkhusus Pulau Jawa. Tidak hanya itu, terbatasnya jumlah guru yang ada di daerah tersebut juga ikut menciptakan semakin jauhnya akses pendidikan yang ada di daerah. Akhirnya, pendidikan di Indonesia tidak merata serta cenderung tertinggal sehingga belum mampu untuk bersaing dengan negara lain yang ada di dunia. Sekian, terima kasih. Okay, maybe that's all from me. Thank you very much for watching this video. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.